Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Unified Modeling Language. Sebenarnya video ini sudah saya janjikan cukup lama, tetapi mohon maaf baru bisa mengirimkannya sekarang atau mengerjakannya sekarang. Jadi Unified Modeling Language atau UML ini akan menjadi materi atau bahan yang akan saya keluarkan ketika di UAS. Jadi harap perhatikan dengan seksama. Kemudian kalau memungkinkan langsung dipraktikkan. Kita akan membahas dulu. Di sini ada di awal saya ingin membangun sebuah jembatan. Jembatan ini adalah jembatan kepikiran kalian. Jadi tujuannya agar kalian paham kira-kira UML ini seperti apa. Gambaran yang paling utama, jadi sebelum kalian mengenal UML, ini saya berikan sedikit deskripsi. Jadi Anda misalnya pengembang perangkat lunak, jelas telah memahami setiap hal dalamnya. Nah, karena Anda ini adalah anak-anak IT yang kuliah di bidang teknologi informasi, maka Anda mungkin sudah cukup mengenal dengan yang namanya perangkat lunak. Nah, ketika Anda jadi programmer nanti, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan klien-klien yang pengetahuan teknologinya terbatas? Jadi seandainya sudah bekerja nanti, ketika kalian sudah lulus atau ketika kalian kuliah ini sudah dapat pekerjaan, ada klien ingin buat aplikasi, katakanlah aplikasinya itu misalnya aplikasi Tokopedia. Aplikasi Tokopedia adalah aplikasi yang rumit dan kompleks. Nah, bagaimana Anda bisa membangun komunikasi sehingga klien Anda itu paham dengan nantinya aplikasi yang akan dibuat oleh kita itu akan menjadi sesuai dengan keinginan klien. Jadi ini ada kaitannya dengan UML. Apakah Anda yakin mereka akan paham saat Anda menjelaskan berbagai hal terkait rencana pengembangan perangkat lunak? Jadi ketika mereka datang ingin membuat aplikasi Tokopedia, lalu Anda menjelaskan dengan bahasa yang teknis atau bahasa anak IT, apa mereka paham? Nah, kemungkinan besar klien, apalagi yang tidak pernah berhubungan dengan IT, mereka tidak akan paham. Oleh karena itu, perlu ada bahasa yang sifatnya universal, global, dan mudah dipahami oleh klien walaupun klien tersebut bukan dari anak-anak IT atau bukan dari orang-orang yang dekat dengan teknologi informasi. Gambarannya seperti ini. Misalnya ini adalah kalian, lalu kalian ketemu dengan klien yang non-IT atau orang yang bukan paham dengan dunia teknologi informasi. Ketika Anda menjelaskan softwarenya nanti akan jadi seperti apa, mereka menganggapnya kalian menyampaikan bahasa alien karena bahasa yang kalian sampaikan bisa jadi tidak dimengerti oleh klien kalian karena memang mereka bukan atau tidak dekat dengan teknologi informasi. Nah, maka ada istilahnya namanya Unified Modeling Language. Kalau di Indonesia kan artinya adalah bahasa pemodelan terpadu. Jadi artinya adalah bahasa pemodelan terpadu. Nah, menurut KBBI pola atau jenisnya model ini adalah pola, contoh, acuan, ragam, dan sejenisnya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Maka kalau bisa dikatakan kata kunci dari UML atau Unified Modeling Language itu berada di kata kunci modeling, pemodelan. Artinya kita memodelkan software. Sebelum kita menghasilkan atau membuat software dalam bentuk jadi, kita memberikan gambaran dalam bentuk model. Atau nanti kita lihat apa sih atau simulasi seperti apa yang ditawarkan oleh UML, nanti kita lihat. Nah, ini gambarannya ketika Anda sudah menggunakan UML, maka komunikasi Anda kepada klien Anda akan seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan, misalnya ini kasusnya adalah pembeli, kemudian ini ada petugas, ini adalah proses untuk membuat laporan pembelian. Jadi ketika klien nanti menyampaikan saya ingin ada aplikasi yang bisa ada laporan pembelian, kalian menyampaikannya dengan UML, itu polanya seperti ini dan ini hanyalah salah satu jenis dari UML. Ini adalah UML ya. Nah, dengan grafik seperti ini kemungkinan besar kliennya akan lebih paham dibandingkan kalian menyampaikan sesuatu terkait rencana software tanpa memberikan gambaran apapun. Nah, maka secara definisi UML ini adalah bahasa yang menjadi standar dalam industri
untuk visualisasi. Jadi konsepnya adalah visualisasi, karena kalian mencoba memvisualisasikan rencana kalian dalam pengembangan software tersebut sehingga klien itu lebih paham. Jadi kalau klien mau buat aplikasi, sebelum aplikasinya jadi, kalian sudah menyampaikan nanti aplikasinya seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi perancangan dan dokumentasi sistem perangkat lunak, sehingga OML lebih ekspresif atau ekspresif dan seragam daripada metode lainnya. Ini kita bahas lagi menurut ahli. Menurut Martin Fowler, OML adalah keluarga notasi grafis. Nah, ini kuncinya adalah notasi grafis yang didukung oleh metamodel tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak. Khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Saya sudah pernah bahas terkait pemrograman berorientasi objek. Kemudian tidak jauh secara makna dengan pengertian sebelumnya, A.S. Rosa mengatakan bahwa OML merupakan bahasa visual. Kalau tadi Martin mengatakan sebagai notasi grafis, yang Rosa menyampaikan bahwa OML adalah bahasa visual. Bahasa visual untuk permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Jadi nanti ada diagram, juga ada teks-teks pendukung. Dan OML ini hanya berfungsi untuk melakukan sebuah pemodelan. Jadi kita memodelkan software seolah-olah sudah jadi. Singkatnya, OML itu bisa diartikan sebagai bahasa standar visualisasi. Jadi bahasa standar visualisasi untuk merancang dan mendokumentasikan sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Blueprint ini dia berupa rancangan ya. Jadi rancangan software. Ketika kalian nanti menggunakan OML, kalian akan membuat blueprint yang isinya itu singkatnya misalnya adalah hasil printan, misalkan jumlahnya sekitar 50 halaman, yang isinya itu adalah gambar-gambar alur atau gambar-gambar Unified Modeling Language atau UML. Kenapa harus UML? Yang pertama, karena UML ini digunakan untuk merancang software. Jadi karena UML itu adalah bahasa yang mudah dimengerti karena berbasis visualisasi atau gambar, maka dia sangat mudah untuk dipahami oleh klien ketika kita melakukan perancangan sebuah software. Rancangan kita itu dapat tergambarkan secara lebih nyata kepada klien ketika kita menggunakan UML. Yang kedua, UML ini merupakan alat komunikasi bagi perangkat lunak dengan proses bisnis. Jadi dengan UML ini kita bisa mengeksplorasi proses bisnis yang akan muncul, atau yang kita coba mengeksplorasi keinginan klien, sehingga nantinya dengan UML ada proses bisnis yang bisa kita tampilkan. Kemudian dengan UML kita juga bisa menjabarkan secara rinci untuk menganalisa dan mencari apa saja yang diperlukan oleh sistem. Nah, ketika kita mencoba mengekspresikan rencana kita dalam mengembangkan software dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan klien dan menggunakan UML, nanti kita bisa menjabarkan secara rinci. Artinya kalau misalkan ada yang kurang di dalam alur atau di dalam proses tertentu di dalam software yang sudah ingin kita rancang, kita bisa menjabarkannya lebih baik ketika menggunakan UML. Yang keempat, dokumentasi untuk sistem yang ada dan proses-proses yang terjadi dan organisasinya. Jadi kalau kalian buat software, terutama kalian menangani klien yang ingin membuat aplikasi enterprise atau kompleks, kalian nanti akan membuat dokumentasi. Dokumentasi itu biasanya adalah lembaran-lembaran seperti itu, sejenis panduan atau apa ya, dia mendokumentasikan coding atau hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengembangan software, termasuk UML ini. Jadi nanti isinya ada banyak di dokumentasi tersebut. Lalu UML juga dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambaran kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan UML, katakanlah di perusahaan kalian itu ada 10 orang programmer dan tiap orang itu punya kemampuan bahasa pemrograman yang berbeda-beda, maka dengan UML setiap atau semua programmer itu tetap dapat memahami nantinya software itu akan dirancang atau dijadikan seperti apa dengan menggunakan UML. Karena UML adalah bahasa yang sifatnya universal, dia berbasis visualisasi atau menggambarkan, sehingga walaupun tidak sama kemampuan dari pemrogramannya itu tidak masalah.
UML juga dapat menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Jadi nanti kita bisa menyatukan informasi-informasi itu, maksudnya ketika kita melakukan perancangan, kita akan melakukan analisis apakah alur yang sudah disampaikan oleh klien atau alur yang sudah kita rancang itu sudah sesuai atau sudah tepat atau belum. Maka dengan adanya UML kita bisa menyatukan atau mengkonstruksikan informasi-informasi terbaik dari rancangan kita yang sudah dalam bentuk UML, sehingga kita bisa menghasilkan model perangkat lunak yang ideal. Kalau ini pasti karena UML memberikan gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Selain itu, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, UML juga dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Nanti kita bahas tersendiri kalau misalkan kalian ada yang lupa terkait dengan berorientasi objek. Dan ini sudah saya bahas sebelumnya bahwa UML akan mempermudah pengguna dalam membaca suatu sistem. Nantinya jadinya seperti apa, itu lebih mudah menggunakan UML. Lalu ini juga sudah saya bahas, UML dapat menjadi blueprint atau rancangan. Nah, ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program atau alur-alurnya. Ini adalah jenis-jenis dari UML atau Unified Modeling Language. Ada yang use case diagram, activity diagram, class diagram, ini class diagram ya, data flow diagram, komponen diagram, sekuensi diagram, dan state machine diagram. Ada 7, tapi kita tidak akan bahas semua, atau nanti ketika UAS saya tidak akan membahas ke semuanya. Nanti kita fokus ke beberapa saja. Yang pertama adalah use case diagram. Jadi use case diagram merupakan teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional. Jadi dengan use case diagram kalian akan fokus kepada kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Yang ditekankan dalam use case diagram adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi dia lebih ke arah pertanyaan apa. Lalu sebuah use case diagram mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Jadi nanti ada interaksi antara aktor dan sistem. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Aktor, ini aktor ya, di dalam use case diagram, adalah sebuah entitas manusia atau mesin. Jadi bisa manusia atau pengguna, juga bisa mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini misalnya dalam kasus use case diagram ATM. Ini customer ketika ingin mengambil uang, maka di sini nanti ada proses deposit money, kemudian di sini ada aktornya adalah maintenance operator, lalu ada proses autentifikasi dan lain-lain. Di sini ada bank system. Artinya tadi kan aktor tidak hanya orang atau manusia, tapi juga sistem di luar dari sistem yang ATM ini ya maksudnya. Lalu kita nah ini kita akan fokus pada pemodelan use case. Jadi salah satu tantangan tim pengembang sistem adalah bagaimana memperoleh persyaratan sistem yang benar dan diperlukan dari para stakeholder dan menetapkannya dalam sebuah cara yang dapat dipahami para stakeholder agar persyaratan-persyaratan itu dapat diverifikasi dan divalidasi. Jadi dengan UML kita bisa menggunakan UML untuk membuat supaya stakeholder ini lebih paham nantinya software itu akan menjadi seperti apa. Proses pengembangan sistem didasarkan pada pemahaman akan kebutuhan stakeholder, dan alasan mengapa sistem itu harus dikembangkan adalah sebuah konsep yang dikenal dengan istilah user-centered development. Jadi fokusnya pada bagaimana sistem akan digunakan dan bukan pada bagaimana sistem dibangun. Jadi fokus dari use case adalah bagaimana sistem akan digunakan dan bukan pada bagaimana sistem itu akan dibangun. Kita langsung fokus ke praktik mungkin. Nah, ini adalah simbol dan aturan pada pemodelan use case. Ini kalian harus benar-benar memahami karena tiap simbol itu maknanya berbeda. Use case merupakan urutan langkah-langkah yang secara tindakan saling terkait. Jadi seperti skenario, baik terotomasi maupun secara manual, untuk tujuan melengkapi salah satu tugas bisnis tunggal.
Jadi nanti misalkan proses bisnisnya banyak, nanti dipecah menjadi bisnis tunggal. Use case menggambarkan fungsi-fungsi sistem dari sudut pandang pengguna eksternal. Jadi menggambarkan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna eksternal, artinya kita fokusnya adalah klien. Simbol use case ini seperti ini. Lalu sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai yang bermanfaat bagi aktor. Jadi jangan sampai ada aktor tidak ada pekerjaan yang dilakukan, atau ada sebuah pekerjaan tapi tidak ada aktornya. Kemudian untuk menemukan use case, mulailah dari sudut pandang aktor. Jadi untuk ketika kalian nanti membuat use case diagram, kalian harus berpikir dari sudut pandang aktornya. Dan untuk mendapatkan sudut pandang itu, kalian bisa bertanya, informasi apa sajakah yang akan didapatkan aktor dari sistem. Jadi nanti kira-kira informasi apa nih yang akan didapatkan aktor dari sistem. Kemudian apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan ke aktor. Ini masih simbol dan modelan aturan use case. Sedangkan dari sudut pandang sistem, gunakan pertanyaan berikut. Kalau tadi sudut pandang aktor, apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem, dan apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor. Kita langsung agak cepat. Nanti simbol aktornya adalah seperti ini atau seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin memberikan aktor, nanti simbolnya adalah seperti ini. Dan ada 4 macam tipe aktor. Yang pertama, primary business actor atau aktor bisnis utama. Jadi di sini dijabarkan stakeholder yang berupa pelaku utama dalam bisnis yang paling mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan use case dengan menerima nilai yang terukur. Contohnya, dalam sistem penggajian, karyawan merupakan primary business actor karena karyawan kan akan menerima keuntungan berupa nilai terukur dari sistem setiap periode penggajian. Jadi kalau contohnya di sini, pelaku utama dalam bisnis kasusnya sistem penggajian adalah aktornya ya, karyawan, karena dia akan mendapatkan keuntungan berupa nilai terukur dari sistem setiap periode penggajian. Lalu ada primary system actor atau aktor sistem yang utama. Di sini diartikan sebagai pelaku utama dalam sistem yang secara langsung berhadapan dengan sistem untuk menginisiasi, memicu kegiatan dalam sistem. Contohnya, staf keuangan dalam sistem penggajian. Kalau tadi kan proses bisnisnya, kalau ini pelaku utamanya. Contohnya adalah aktornya ini adalah staf keuangan. Dalam beberapa kasus terdapat kejadian bisnis yang diinisiasi oleh kalender atau waktu. Lalu ada external server aktor. Jadi ini adalah aktor yang dari luar, yang diartikan sebagai stakeholder yang melayani kebutuhan pengguna use case. Contohnya aplikasi layanan bank dalam sistem penggajian. Tadi sudah saya bahas bahwa aktor tidak hanya manusia, tetapi juga sistem yang berhubungan dengan use case-nya. Jadi misalnya kita ingin mengambil data dari bank itu yang berhubungan dengan sistem penggajian, maka layanan bank itu merupakan aktor. Kemudian yang keempat, external receiving actor. Ini adalah aktor yang bukan pelaku utama, tetapi menerima nilai yang terukur atau output dari use case. Contohnya, pimpinan merupakan eksternal sistem, jadi bukan pelaku utama sistem, yang menerima nilai terukur berupa laporan terkait dengan pelaksanaan penggajian tersebut. Jadi dia lebih sedikit perannya di dalam use case-nya. Kemudian ini adalah teori, mungkin kita langsung. Ini untuk mendapatkan gambaran untuk kasus sistem yang bertindak sebagai aktor dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya sebuah sistem akademik baru dapat menampilkan nilai mahasiswa apabila pembayaran mahasiswa sudah lunas. Artinya, sistem akademik memerlukan informasi dari sistem pembayaran. Nah, di sini kan sistem akademik baru bisa menampilkan nilai ketika mahasiswa sudah bayar lunas. Nah, artinya sistem akademik ini akan mendapatkan atau mengambil data informasi dari sistem pembayaran. Oleh karena itu, saat kita memodelkan atau membuat use case diagram sistem akademik atau SIAKAT, kita harus memasukkan sistem pembayaran sebagai aktor. Ya, ingat ya, sistem pembayaran menjadi aktor karena dia akan berhubungan dengan sistem SIAKAT. Ini adalah simbol-simbolnya, ini harus kalian pahami. Ini adalah simbol yang namanya adalah association. Diartikan sebagai komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Nanti kita lihat, ini garis biasa ya.
namanya adalah simbol asosiasi. Kemudian ada simbol extend, merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case inti dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan tersebut. Nanti agar mendapatkan gambaran nanti kita bahas secara tersendiri. Simbol dari extend adalah seperti ini, dan arah panah menuju use case inti. Ini contohnya, simbol dan aturan pemodelan use case, contoh menggunakan extend. Jadi use case intinya adalah buka rekening, lalu ada buka deposito karena dia use case tambahan, dan ini adalah use case tambahan juga. Artinya ketika klien membuka rekening, dia bisa memilih apakah dia akan membuka deposito atau membuat kartu kredit. Ini tidak wajib. Dan ini karena tambahan, maka dia extendnya ini tanda panahnya akan mengarah ke use case inti. Jadi gambarannya nanti seperti ini. Lalu selain extend, ada juga include, merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case inti membutuhkan use case tambahan untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case inti. Nah, kalau yang ini beda. Kalau yang extend tadi itu tidak mesti dilakukan atau berupa opsional, kalau include ini tidak use case inti tidak dapat berjalan ketika tidak menginclude use case tambahan itu. Jadi di sini disebutkan use case inti membutuhkan use case tambahan untuk menjalankan fungsinya. Dan arah panah dari simbol include ini mengarah ke use case tambahan atau use case yang dipakai. Jadi kalau tadi arah panahnya ke extend tadi, arah panahnya ke arah use case inti, tapi kalau include arah panahnya ke use case tambahannya. Ini contohnya. Di sini ada dua use case inti, yaitu mengelola pinjaman dan mengelola anggota. Nah, biasanya atau semua mungkin ya rata-rata sistem berbasis web terutama ada use case tambahan yang namanya login. Dan kalau dia include seperti ini, artinya kita tidak dapat melakukan pengelolaan pinjaman dan pengelolaan anggota tanpa melewati tahapan login. Maka ada simbol include yang harus kita lakukan. Artinya ketika pengguna ingin mengelola pinjaman atau mengelola anggota, maka dia harus melewati use case tambahan login. Dan simbol include arah panahnya ke arah use case tambahan ini. Berbeda dengan yang extend. Nah, ini contoh penggunaan dari extend dan include. Kalau tadi kan hanya satu persatu. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, use case tambahan dalam kasus extend itu tidak mesti dilakukan atau dia bersifat opsional. Buka deposito dan buat kartu kredit ketika kita buka rekening. Jadi ketika ada nasabah ingin buka rekening, itu tidak wajib membuka deposito dan buka kredit, maka dia sifatnya adalah extend dan tanda panahnya mengarah ke dalam buka rekening. Tetapi ada proses yang harus atau wajib dilakukan, yaitu merekam data nasabah. Walaupun use case tambahan, tetapi untuk membuka rekening kita harus melewati tahapan rekam data nasabah, maka dia masuk ke include. Tanda panahnya, saya tadi sudah jelaskan, harus mengarah ke use case tambahannya. Lalu ada simbol lagi, kalau tadi ada simbol association, dia hanya garis biasa, ini ada garis dengan tanda panah yang namanya adalah generalization. Jadi merupakan hubungan generalisasi dan spesialisasi umum ke khusus antara dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya. Arah panahnya nanti mengarah ke use case general. Nah, kita lihat kasusnya. Ini adalah contoh dari penggunaan generalization. Kita fokus lagi ke sebelumnya. Jadi arah panahnya itu ke yang umum. Kita lihat. Di sini kasusnya adalah mudahnya mungkin perpustakaan ya. Kita ketika ingin mengelola pustaka, maka ada beberapa use case yang spesifik. Dia harus mengarah ke use case yang sifatnya general. Artinya untuk menampilkan pustaka, menginput pustaka, edit pustaka, delete dan search ini adalah use case yang sifatnya spesifik atau khusus. Dan ketika diberikan simbol generalization, maka dia arah panahnya ke use case yang sifatnya general atau umum. Ini kasusnya seperti ini. Nah, ketika kalian ingin membuat use case diagram, ini harus dilengkapi dengan skenario. Jadi nanti jangan langsung buat.
use case-nya, kalian harus buat skenario, di mana use case skenario merupakan alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Nah, nanti ada gambarannya, nanti saya berikan gambarannya. Tabelnya hanya 2 kolom seperti ini. Dalam use case skenario itu dibuat per use case terkecil, artinya nanti akan sangat spesifik sekali ketika use case diagram, karena tujuannya adalah membuat klien mengerti. Ada skenario normal, artinya skenario apabila sistem berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan ketika dia terjadi error, maka ada yang namanya skenario alternatif, yaitu skenario bila sistem tidak berjalan normal atau mengalami error. Skenario normal dan alternatif dapat berjumlah lebih dari satu. Alur skenario inilah yang nantinya menjadi landasan pembuatan sequence diagram. Jadi nanti dari yang skenario baru menjadi diagram. Ini nama aplikasinya, agar mendapat gambaran, adalah Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Dideskripsikan dulu, Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan itu seperti apa. Di sini adalah sebuah sistem informasi untuk mengolah informasi yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan, yang meliputi pengelolaan pustaka, pengelolaan anggota, dan pengelolaan petugas, dan pengelolaan pinjaman pustaka. Aturan perpustakaan harus dipenuhi pada sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut. Pustaka dapat memilih lebih dari satu pengarang. Jadi satu buku misalnya bisa memiliki lebih dari satu pengarang. Dan anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Artinya mahasiswa misalnya bisa meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu. Dan anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, ini gambaran yang paling sederhana ya. Artinya ketika kalian ingin membuat sistem informasi manajemen perpustakaan, deskripsi ini adalah apa yang disampaikan dari klien, artinya kebutuhan dari klien kalian ingin pustakanya dapat memiliki lebih dari satu pengarang, misalnya mereka menyampaikan seperti itu, anggota dapat minjam lebih dari satu buku, dan lain-lain. Nah, ini dideskripsikan dulu sebelum kita membuat use case diagram. Lalu dideskripsikan lagi lebih spesifik, misalnya anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan, pengunjung yang bukan anggota diperbolehkan mencari data pustaka yang ingin dibacanya, dan lain-lain. Kenapa ini harus dideskripsikan di awal? Karena nanti ketika kalian merancang use case itu bisa lebih rinci dan lebih cermat ketika melakukan perancangannya. Kemudian ini masih deskripsi lagi, misalnya ketika kita tadi disebutkan bahwa salah satu fungsinya adalah mengelola petugas ya, pengelolaan anggota dan pengelolaan pustaka. Nih ada pengelolaan pustaka dan pengelolaan anggota. Dan itu dideskripsikan lagi lebih lanjut untuk yang kasus mengelola data pustaka, kegiatannya itu apa saja. Memasukkan data pustaka, mengubah, menghapus, mencari, ini harus dideskripsikan. Juga mengelola data pinjaman, memasukkan data pinjaman, dan lain-lain. Itu semua fungsinya ini rata-rata si CRUD ya, atau create, read, update, dan delete. Biasanya seperti itu. Atau dia ditambah dengan mencari, searching. Ini adalah mengelola data anggota, fungsi mengelola data anggota, dan fungsi mengelola data petugas. Sama, ada deskripsinya. Nah, lalu setiap deskripsi yang sudah dirinci tadi dalam bentuk tabel diungkapkan seperti ini. Kemudian kita buat per use case. Pertama adalah use case untuk login. Nah, login itu ngapain gitu. Jadi klien harus tahu adalah proses untuk melakukan login ke perpustakaan. Kemudian mengelola perpustakaan itu mengelola pustaka itu apa saja, di sini disampaikan. Memasukkan itu apa, disampaikan juga. Dari melihat, mengubah, dan lain-lain semua harus disampaikan secara informatif. Jadi prosesnya sangat panjang untuk membuat use case. Mengubah, menghapus, dan lain-lain. Tujuannya adalah klien kalian paham. Nanti menghapus anggota itu ngapain sih? Nah, di sini proses menghapus data anggota yang ada di dalam basis data. Kita singkat-singkat saja. Lalu setelah dideskripsikan seperti itu, maka nanti ada skenario normal dan alternatif. Artinya kalau dia berjalan lancar dan apabila terjadinya error. Nanti dideskripsikan seperti ini. Artinya dari aktor,
reaksi sistemnya seperti apa. Aktornya memasukkan username dan password, nanti reaksi dari sistemnya atau yang kalian buat, software yang kalian buat tuh nanti seperti apa. Misalnya memeriksa valid tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas. Masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan apabila sudah valid. Jika tidak, maka menampilkan pesan login tidak valid. Ini yang memasukkan pustaka, mengubah pustaka, sama menghapus pustaka, mencari pustaka, dan semua yang sudah disampaikan mulai dari skenario dan deskripsinya itu akan menjadi use case diagram dalam bentuk seperti ini. Di sini ada petugas perpustakaan dan anggota. Nah, kita lihat petugas perpustakaan itu bisa apa saja. Kalian fokus ya ke fungsi-fungsi inti. Jangan bingung yang dengan yang di sininya. Jadi kalau seperti ini, tadi kan bisa mengelola anggota, ini simbolnya bulat seperti ini. Kemudian bisa mengelola pinjaman. Ini kita masuk ke fokus inti-intinya dulu atau use case inti. Kemudian login, lalu bisa mengelola petugas dan bisa mengelola pustaka. Setelah kalian paham fungsi-fungsi atau use case intinya, baru kalian bisa fokus ke sini. Ingat ya, ini ke arah ada garis, kemudian ada tanda panah. Nah, kalian harus ingat ini namanya adalah generalisasi atau generalization. Jadi fungsi-fungsi yang sifatnya spesifik atau khusus dia diarahkan ke fungsi yang lebih umum atau use case yang sifatnya lebih umum. Jadi di fungsi mengelola anggota bisa apa aja? Bisa masukkan, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat. Di use case inti mengelola pinjaman bisa apa aja? Bisa melihat pinjaman, mencari pinjaman, dan lain-lain, dan arahnya ke use case inti. Lalu di sini ada include. Apa tadi include? Include adalah use case inti tidak dapat berjalan dengan use case tambahan yang di-include. Jadi untuk melakukan pengelolaan anggota, mengelola pinjaman, mengelola petugas, dan mengelola pustaka, semua wajib mengincludekan use case login atau semua petugas perpustakaan ini wajib untuk login. Ya, wajib untuk login. Kemudian melihat petugas, di sini yang mengelola petugas, kita lihat apakah ada fungsi extend. Sepertinya tidak ada fungsi extend. Lalu di sini ada aktor, anggota pengunjung yang hanya bisa melakukan pencarian pustaka dan melihat pustaka. Dan ini tidak wajib login kalau kalian lihat, kecuali fungsi yang dilakukan petugas perpustakaan yaitu mengelola pustaka, dia wajib login. Tapi untuk pengunjung tidak wajib login. Dan kalian juga harus cermat. Di sini ada garis yang tidak ada tanda panahnya. Ini adalah association ya, simbol asosiasi. Jadi seperti ini. Dan nanti dibuat seperti ini, kotak seperti ini, agar kita bisa lebih clear di manakah aktor dan di manakah sebuah sistem. Jadi yang di dalam kotak ini adalah sistem, dan aktor biasanya itu berada di luar dari sistem, walaupun tidak selalu. Dan biasanya penempatan aktor itu bisa di sisi kiri dan kanan, atau seperti ini ya. Jadi nanti tergantung dari rancangan kalian. Ingat, untuk membuat use case diagram, fokuslah pada fungsi-fungsi inti dulu, baru nanti kemudian dipecah, lalu nanti dibuat use case tambahan yang sifatnya include atau harus wajib, dan kalau misalkan ada use case yang sifatnya tidak wajib, maka dia di-extend. Ini adalah contoh dari penerapan use case atau perancangan use case diagram. Jadi ketika nanti ada permintaan untuk membuat use case diagram, maka yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi aktor. Aktornya ini siapa saja? Kalau ini kasusnya adalah jasa ekspedisi. Jadi saya ingin membuat use case diagram untuk jasa ekspedisi. Hal pertama yang harus dilakukan untuk melakukan atau membuat use case diagram adalah mengidentifikasi aktor. Jadi aktornya siapa saja itu harus diidentifikasikan dan dideskripsikan. Di sini untuk pengguna sistem jasa ekspedisi itu ada 3. Yang pertama adalah admin. Nanti di sini dideskripsikan adminnya bisa apa saja. Lalu ada agen. Agen ini misalnya sifatnya dia di cabang. Kalau admin ini misalnya bisa di pusat, misalnya seperti itu. Kasusnya beda-beda. Dan kemudian pelanggan. Ini nama jasa ekspedisinya adalah CV Kilat Jaya ya, contohnya.
Ini pelanggan nih kalian, artinya yang menjadi klien yang ingin mengirim paket dan menerima paket. Lalu setelah diidentifikasi aktor, maka yang berikutnya adalah mengidentifikasi use case-nya. Use case-nya ada apa saja? Yang pertama adalah login. Login itu ngapain sih? Jadi login itu dideskripsikan, mengautentikasi validitas akun dan lain-lain berdasarkan apa? Username dan kata sandi. Lalu aktor yang terlibat di dalam login ini siapa saja? Admin, agen, dan pelanggan. Ini misalnya pelanggan harus login. Tetapi kalau tidak login ya nggak masalah. Jadi hanya admin dan agen. Lalu interface-nya atau tampilannya adalah laman login. Precondition adalah kondisi sebelumnya. Itu ada artinya kondisi yang harus dipenuhi sebelum bisa menggunakan atau mengakses laman login. Di sini preconditionnya adalah pengguna telah mendaftar atau memiliki akun pengguna. Alur dasarnya mengakses laman login, masukkan username dan kata sandi dan menekan tombol login. Lalu ada post condition atau kondisi setelah login, pengguna masuk ke dalam sistem atau dashboard yang sesuai dengan peran dan hak aksesnya. Ini yang tadi adalah sebelum login dan ini adalah sesudah login. Lalu ada use case berikutnya lagi, mengelola data wilayah asal tujuan. Nanti di sini dideskripsikan juga sama seperti login. Siapa saja aktornya? Di sini adalah admin dan agen. Jadi hanya ada admin dan agen. Lalu ada interface-nya atau tampilannya nanti kemana? Di menu laman referensi dan data wilayah. Precondition-nya pengguna mengakses laman login. Lalu dasarnya membuka menu data referensi dan lain-lain. Kemudian ada juga use case yang lain. Yang tadi mengelola data wilayah ini adalah use case inti atau general ya sifatnya. Nanti ada garis ke arah yang lebih spesifik atau use case yang lebih spesifik. Jadi mengelola data wilayah ini ada beberapa subnya lagi atau subfungsinya, yaitu menambah, menghapus daftar wilayah, menampilkan daftar wilayah, dan mencari wilayah. Lalu ini ada use case yang sifatnya general lagi. Ingat use case general itu nanti menggunakan garis generalization. Kemudian use case ini punya beberapa fungsi lagi, yaitu mendaftarkan atau menambah data agen, menghapus data agen, memperbarui data agen, dan menampilkan daftar data agen. Kemudian ada lagi yang use case-nya sifatnya general, mengelola jenis paket. Nah, mengelola jenis paket itu ada apa saja? Kita lihat atau kita deskripsikan. Ada yang menambah, menghapus, memperbarui atau mengupdate, dan menampilkan. Nah, ini ada lagi yang sifatnya general, mengelola jenis layanan, dan lain-lain nanti sama seperti yang use case sebelumnya. Ini dideskripsikan baik use case yang sifatnya general atau umum dan use case yang spesifik atau khusus. Setelah semua dideskripsikan, ini ada banyak ya, ada 20 berapa ya, 7 atau berapa ya, lebih ya. Jadi ada banyak, ada 30 use case yang sudah saya deskripsikan. Baru ada namanya rekapitulasi hak akses. Jadi di sini yang ada checklistnya itu artinya penggunanya atau perannya itu dia boleh atau diberi izin. Misalnya untuk pengelolaan wilayah asal tujuan paket itu yang boleh mengakses hanya admin. Agen dan pelanggan tidak bisa. Penghapusan wilayah asal tujuan paket itu hanya admin. Agen dan pelanggan tidak bisa. Sedangkan menampilkan list wilayah asal tujuan paket itu bisa dilakukan admin dan agen, pelanggan tidak bisa. Lalu misalnya kita lihat peran pelanggan ini bisa ngapain aja sih? Kita lihat. Nah, pelanggan itu bisa di sini. Pengelolaan data pengiriman paket. Dia bisa apa saja? Pertama, dia bisa mencetak resip pengiriman paket. Kedua, dia bisa membatalkan pengiriman paket. Menampilkan list transaksi pengiriman paket. Artinya di akun pelanggan itu ada data-data transaksi pengiriman paket dan melakukan penelusuran progresnya atau paketnya sampai mana itu bisa dilakukan oleh seorang pengguna atau pelanggan. Lalu setelah itu kita sudah diidentifikasi aktornya siapa saja, use case-nya seperti use case-nya apa saja dan gambaran tiap dan deskripsinya seperti apa aja. Lalu yang kedua adalah membuat skenario-nya. Jadi ribet lagi nih. Ada lagi yang login, itu loginnya ngapain aja. Aktornya itu memasukkan username dan password.
mengerjakan tantangan CAPTCHA, kode CAPTCHA biasanya ada, menekan tombol login. Setelah itu, reaksi sistemnya setelah aktor login, sistemnya akan melakukan validasi CAPTCHA, memvalidasi username dan password. Apabila benar, maka masuk ke sistem. Ada alternatifnya. Ininya sama seperti di atas, namun ketika melakukan validasi CAPTCHA, menampilkan pesan izin CAPTCHA tidak sesuai. Jika CAPTCHA-nya nggak sesuai, maka dia atau penggunanya, aktornya harus memperbaiki tantangan CAPTCHA dan menekan tombol login. Setelah itu, setelah diperbaiki, coba lagi validasi CAPTCHA. Nah, di tahap 8 berhasil, kemudian sistem akan memvalidasi username dan password. Nah, apabila tidak sesuai akunnya atau belum login, belum register, maka sistem akan menampilkan pesan rincian akun tidak tersedia. Lalu bagaimana aktornya? Aktornya harus mendaftarkan akun baru. Setelah daftar, baru masukkan username dan password, mengerjakan tantangan CAPTCHA, lalu setelah itu divalidasi. Jika sudah benar, maka dia masuk ke sistem. Ini masih use case login. Lalu ada lagi use case yang mengelola wilayah. Ini bisa dimulai dengan reaksi sistem dulu ya. Artinya tidak mesti dimulai dari aktor. Di sini reaksi sistemnya adalah memvalidasi status login. Sudah login atau belum aktornya? Kalau sudah, maka aktor bisa memasukkan data wilayah sesuai dengan formulir. Setelah dimasukkan, maka nanti ada proses validasi token, validasi isian, menyimpan data wilayah, dan menampilkan pesan sukses data tersimpan. Begitu juga dengan proses-proses lainnya, yang ini adalah normal dan alternatif. Kemudian ada lagi menghapus wilayah, tadi mengelola, tadi menambah, maaf. Sekarang adalah menghapus. Sama, tahapannya pertama adalah memvalidasi status login. Kalau sudah login atau loginnya sudah sesuai, maka mencari item dulu. Ingat, kalian harus benar-benar bisa menggambarkan sistemnya nanti. Kira-kira kalau menghapus wilayah itu prosesnya seperti apa? Jadi pertama menghapus yang ingin dihapus, kemudian itemnya dicari yang mau dihapus, kemudian menampilkan data wilayah yang ingin dihapus, lalu aktornya menghapus item dari basis data, kemudian sistemnya akan menampilkan pesan konfirmasi. Biasanya kalau sistem itu apakah mau dihapus. Nah, jika kita memilih ya, maka sistemnya akan menghapus. Nah, ini alternatifnya apabila skenario normal tidak berjalan. Dan ini semua dideskripsikan semua skenarionya. Ini bisa panjang sekali dan ini akan saya keluarkan di UAS. Ada banyak, kalau tidak salah tadi sekitar 30-an use case. Nah, ini mengolah data jenis layanan dan lain-lain. Kita coba percepat. Pengolahan tarif paket. Nah, kemudian output atau hasil akhir dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah seperti ini. Pertama, ingat identifikasi aktor. Aktornya ada siapa saja? Ada admin, agen. Saya perbesar dulu. Ada admin di sini, ada agen, dan di sini ada pelanggan. Setelah itu kita buat kotak agar lebih mudah membacanya. Dibuat kotak seperti ini, sehingga kotaknya itu menunjukkan bahwa yang di dalam kotak ini adalah sistem. Untuk membuat use case diagram, kalian bisa cari di Google. Kalian bisa cari aplikasi untuk membuat UML. Karena saya tidak fokus ke satu aplikasi tertentu, silahkan dicari di Google. Ada banyak yang cari yang sesuai dengan spesifikasi laptop yang kalian gunakan. Jadi silahkan cari di Google aplikasi untuk membuat UML seperti itu. Dan ini adalah use case diagram. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ketika kita ingin membuat use case diagram, silakan fokus ke fungsi-fungsi inti, yaitu di sini adalah yang bulatnya ini bergaris tebal. Yang sudah saya sampaikan adalah mengolah data agen, mengolah tarif paket, mengolah data pengiriman paket, mengolah jenis layanan, dan mengolah jenis paket. Lalu ada garis generalization. Artinya mengolah data agen ini bisa apa aja, bisa ke mendaftarkan agen, menghapus agen, nomor baru data agen, dan lain-lain. Dan arah panahnya ke use case yang sifatnya general.
Lalu ada tombol yang sifatnya association. Nah ini association ya, mengarah ke sini, tidak ada tanda panahnya, artinya akan kemana larinya setiap aktor ini. Kemudian di sini ada include juga, jadi semua fungsi-fungsi inti itu ada include-nya, semua harus login. Dan include ini artinya sebelum mengelola tarif paket semuanya wajib login, maka arah tanda panahnya itu ke tombol login. Lalu di sini ternyata ada extend. Saya coba perbesar dulu. Di sini ada salah satu fungsi extend. Di sini asuransi barang. Artinya kalau kalian mengirim paket biasanya ditawarkan untuk mengasuransikan barangnya. Dan dia sifatnya opsional. Kalian tidak wajib. Nah, ini bisa menggunakan extend dan arah tanda panahnya adalah ke use case inti. Artinya ketika kalian sebagai pelanggan ingin mengirim paket, nanti kalian diberi pilihan apakah ingin diasuransikan atau tidak. Jika tidak, ya tidak masalah. Kemudian di sini ada lagi fungsi extend, mengirimkan paket lebih dari satu barang. Artinya kalau kalian mau mengirim lagi itu di extend ya. Dan artinya ini sifatnya opsional karena dia extend. Lalu di sini juga diinformasikan apabila tidak apa namanya, ada informasi note, kalau tidak salah nama komponen use case ini adalah note. Di sini ada informasi bahwa ketika kita melakukan pengiriman barang itu tidak boleh berisi cairan. Kemudian setiap barang harus ditimbang berat dan ukuran serta dimensinya. Ini bisa menggunakan simbol note untuk supaya klien lebih paham lagi. Nah ini misalnya tarif satuan barang dibedakan berdasarkan jenis barang, jarak tempuh dan jenis layanan. Ini untuk informasi tambahan yang garisnya ini garis putus-putus seperti ini. Dan ini adalah use case diagram yang akan kemungkinan besar akan saya keluarkan di UAS.